Karena udah banyak yang join, jadi aku mulai aja ya. Oh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok satu, karena presentasinya udah minggu kemarin, jadi untuk pertemuan kali ini buat tanya jawab aja. Jadi siapa yang mau tanya, tanya guys. Oke, buat teman-teman yang mau menanyakan terkait pertanyaan sama materi yang kemarin udah dijelasin sama kelompok satu, mungkin bisa raise hand terlebih dahulu ya teman-teman. Oke, buat AB mungkin bisa langsung disampaikan terkait pertanyaannya. oke, makasih. Sebelumnya, aku Sabrina Sri Faradiva, NIM 008. Mau tanya, kemarin kan kalian presentasi itu materinya tentang diagram fase. Nah, terus di pertanyaan aku cuman eh, kayak gimana sih diagram fase ini dipakai kalau misalnya buat di ilmu bahan gitu loh. Kalau misalnya mau dibikin ya ilmu bahan gitu. Udah sih itu aja. Terima kasih. Oke, mungkin dari aku izin menjawab terkait pertanyaan yang udah AB sampaikan. Jadi pertanyaan dari AB tadi itu terkait bagaimana diagram fase itu nanti akan digunakan dalam suatu ilmu bahan nanti ya. Nah, jadi kalau diagram fase itu kan kemarin sudah sempat dijelasin bahwasanya diagram fase itu adalah satu komponen alat yang penting dalam nanti rekayasa materialnya. Nah, diagram ini nanti itu akan digunakan untuk memahami dan juga memprediksi perilaku atau sifat-sifat material dalam suatu kondisi yang tentunya nanti itu kondisinya berbeda-beda antara waktu satu dengan waktu yang lain. Nah, selain itu dapat juga digunakan nantinya untuk memprediksi kayak kondisi material yang mana mungkin nanti dalam kondisi suhu ataupun tekanan yang berbeda. Sehingga nantinya itu bisa membantu buat kita itu untuk memudahkan untuk merancang dan juga mengkontrol suatu prosedur pada saat kita melakukan perlakuan kepada material itu sendiri. Hal ini dikarenakan dari suatu material itu memiliki sifat-sifat yang berbeda, sehingga sifatnya itu kan ada tentunya ada kayak fungsi dari struktur-strukturnya yang nanti itu kayak kalau semisal kita kasih perlakuan panas atau apa itu nanti bakal beda gitu hasilnya. Nah, sehingga itu nanti tuh dengan adanya diagram fasa itu nanti bisa menjadi suatu sistem paduan yang penting karena nanti itu bakalan ada korelasi yang kuat antara struktur mikro dengan sifat mekanik. Yang mana nanti itu juga dapat merujuk pada pengembangan struktur mikro suatu paduan terkait dengan karakteristik dari diagram fasanya. Nah, terus nanti itu diagram ini juga bisa memberikan informasi terkait peleburan, pengocoran, kristalisasi, dan fenomena lain. Nah, mungkin biasanya tuh untuk diagram fasa digunakannya tuh bisa kayak yang tadi udah aku sebutin aku rinci aja ya. Jadi bisa untuk memahami konsep fase dalam diagram fase itu sendiri. Kemudian untuk menentukan fase yang ada pada suhu dan komposisi yang berbeda. Kemudian untuk memprediksi perilaku material di bawah kondisi yang berbeda. Kemudian untuk mengoptimalkan komposisi paduan untuk aplikasi tertentu. Kemudian ada juga untuk memahami hubungan antara struktur mikro dan sifat mekanik. Kemudian bisa juga untuk mengontrol proses perlakuan panas. Dan yang terakhir mungkin bisa untuk memprediksi perilaku material selama peleburan, pengecoran, maupun pada saat kristalisasi. Mungkin begitu dari AB, apakah sudah menjawab? Oke, sangat jelas. Terima kasih.
Oke, terima kasih. Oke, selanjutnya teman-teman yang mau bertanya lagi boleh banget raise hand. Oke, ada Adisti. Mungkin langsung aja deh dari Adisti bisa disampaikan terkait pertanyaannya. Oke, makasih Nela. Eh, Terkait materi kemarin, aku mau nanya. Kemarin kan dijelasin juga tentang butiran padatan. Nah, pada butiran padatan ini, bagian mana sih yang cepat membeku? Terus alasannya kenapa gitu? Makasih. Mungkin bisa ditampung dulu. Selanjutnya boleh dari Faiza pertanyaannya. Aku izin nanya. Di sini aku mau nanya, kenapa kadang ada senyawa yang dapat larut dalam pelarut tertentu, tapi tidak dalam pelarut lain? Mungkin gitu sih kalau dari aku. Makasih. Mungkin pertanyaannya bisa ditampung lagi ya. Jadi selanjutnya buat Alamah, boleh pertanyaannya. Eh, Perkenalkan, nama saya Alama dengan NIM akhir 090. Saya ingin bertanya terkait apa yang dapat diindikasikan oleh perpotongan kurva atau garis pada diagram fase terkait dengan jumlah fase. Terima kasih. Karena tadi udah 3 pertanyaan, eh, mau jawab dulu pertanyaan dari Adisti ya. Kan pertanyaannya itu pada butir padatan mana yang lebih cepat membeku dan mengapa? Nah, eh, pada butiran padatan yang akan cepat membeku itu bagian tengahnya karena memiliki titik leleh yang tinggi, sedangkan pada batas butir atau tepi butir akan lebih lama membeku karena memiliki titik leleh rendah sehingga lebih cepat meleleh. Terima kasih. Apakah sudah menjawab buat Adisti tadi? Sudah, makasih Febe Dinda. Terus aku juga mau jawab buat pertanyaannya Faiza. Kenapa kadang ada senyawa yang bisa larut dalam pelarut tertentu nggak bisa larut, eh, tapi nggak bisa dalam pelarut yang lain? Soalnya karena kemampuan suatu senyawa larut dalam pelarut tertentu bergantung sama sifat-sifat kimia senyawa dan pelarutnya. Interaksi antara molekul senyawa dengan molekul pelarut kayak gaya tarik menarik antar molekul. Jadi jika sifat-sifat ini jadinya sifat-sifat ini tuh mirip gitu antara senyawa dan pelarut dan kemungkinan senyawa tersebut larut lebih besar. Sebaliknya, jika terdapat perbedaan sifat-sifat tersebut, senyawa tidak larut dalam pelarut tertentu. Apakah menjawab buat Faiza? Menjawab. Terima kasih. Oke, mungkin aku mau jawab pertanyaan yang tadi itu disampaikan sama Alamah ya tadi. Tadi kalau nggak salah Alamah itu tanya terkait apa yang dapat diindikasi dari perpotongan kurva ataupun garis pada diagram fase terkait pada jumlah. Oke, jadi perpotongan kurva atau garis pada diagram fase ini nanti tuh biasanya mengindikasikan suatu kondisi
di mana ada dua atau lebih dari fase yang mana tuh bersama-sama dan berada dalam suatu kesetimbangan tertentu. Nah, beberapa hal yang dapat melalui perpotongan-perpotongan itu ada yang pertama tuh menunjukkan titik di mana terjadinya sisi fase seperti perubahan dari cair padat atau dari cair ke gas ataupun dari padat ke cair atau gimana nanti tergantung suatu masing-masing kondisinya. Nah, selain itu juga bisa nanti tuh menunjukkan kondisi keseimbangan di mana dua atau lebih fasenya tuh bersama-sama tuh ada di suatu kuantitas tertentu sehingga nanti itu kita bisa lebih menganalisis oh ini ada di kuantitas yang kayak gimana ini pada suatu kondisinya tuh lagi kayak gimana sih gitu. Terus bisa juga nanti tuh dari perpotongan itu ada perpotongan khusus yang mana seperti titik eutektik ataupun azeotropik yang mana itu nanti tuh menjadi tanda bahwasanya ada komposisi pada setiap fase itu akan selalu tetap atau konstan. Nah, selain itu pada titik itu bisa menjadi titik temu atau titik kritis yang mana bisa menjadi batas antara fase cair dengan fase gas yang mana nantinya itu akan menghilang dari batas titik kritisnya itu sendiri. Mungkin dari aku gitu jawabannya. Mungkin dari Alamah apakah sudah menjawab? Sudah sangat menjawab. Terima kasih. Oke, terima kasih. Oke, next selanjutnya karena tadi ketiga pertanyaan, maaf sudah sempat dijawab. Jadi mungkin langsung aja dari Trisha bisa disampaikan pertanyaannya. Oke, aku izin bertanya dengan NIM 065. Apa yang terjadi jika titik triple pada diagram fase penempatannya itu dinaikkan? Makasih. Oke, mungkin kami tampung dulu terkait pertanyaan yang Trisha sampaikan. Terus selanjutnya Rania mungkin boleh disampaikan pertanyaannya. Perkenalkan, nama saya Rania Safa dengan NIM 081. Saya mau bertanya, kan pada perkembangan struktur mikro pada panduan isomorf, apa sih perbedaannya antara equilibrium dan non-equilibrium? Terima kasih. Oke, mungkin makasih Rania. Jadi kami tampung dulu. Satu lagi deh teman-teman dari Widya bisa disampaikan terkait pertanyaannya. Nanti kalau udah tiga baru dari kelompok kami mau jawab satu-satu gitu dulu. Oke, kenalin aku Idi dengan NIM 073. Aku mau nanya, apa sih manfaat paduan isomorfis itu dalam ilmu bahan? Terima kasih. Oke, makasih Widi. Mungkin buat pertanyaannya bisa dibantu dijawab sama teman-teman. Oke, di sini aku bakalan jawab dari pertanyaannya Trisa yang apa yang bakalan terjadi jika titik triple pada diagram fase penempatannya dinaikkan. Karena titik triple dinaikkan, jadi sepanjang kurva batas cair dan gasnya, terus temperatur tekanan bakal semakin naik. Nah, sehingga cairan akan semakin berkurang kerapatannya karena ekspansi termal dan sebaliknya. Kerapatan gas akan meningkat karena tekanannya naik. Terus akibatnya akan didapatkan kondisi dengan kerapatan yang sama dan tidak ada batas antara cair dan gas. Pada kondisi ini, kurva mencapai titik kritis sehingga zat tidak lagi berwujud gas atau cair, tetapi disebut sebagai fluida superkritis. Apakah menjawab? Menjawab, terima kasih. Oke, pertanyaan selanjutnya dari Rania. Kan pertanyaannya tadi itu di perkembangan struktur mikro pada panduan isomorf itu apa perbedaannya antara equilibrium rate dan non-equilibrium? Nah, jawabannya itu kalau equilibrium itu dia itu
slow rate. Jadi dia di dalam fase yang lebih lambat. Terus nanti dia terbentuk hasil produknya itu fase solid yang seragam dan tidak ada proses difusi. Sedangkan kalau non equilibrium itu dia di fase cepat atau fast rate dan terbentuk hasil produk yang fase solid itu enggak seragam dan posisinya itu radial kayak bulat-bulat gitu. Dan ada proses difusi di dalamnya. Itu sih jawabannya. Gimana Rania? Apakah menjawab? Sudah menjawab, makasih. Oke, sama-sama. Oke, selanjutnya tadi terkait pertanyaan yang disampaikan oleh Widi, yaitu pertanyaannya manfaat utama dari paduan isomorfis dalam ilmu bahan. Nah, jadi kalau manfaat dari paduan isomorfis itu sendiri, sesuai dengan namanya, itu kan sering digunakan, yang mana nantinya itu untuk mengatur sifat-sifat material, biasanya seperti kekuatan, ketahanan terhadap korosi, ataupun konduktivitas listrik. Nah, dengan adanya paduan isomorfis itu nanti itu kita bisa tahu gitu ada nggak sih adanya atom-atom yang nantinya itu menggantikan pada saat isi kristal dengan atom-atom yang lain itu memiliki karakteristik yang sama atau kalau enggak karakteristik yang emang kita pengenin gitu sehingga nanti sifat-sifat paduan yang ada itu bisa disesuaikan dengan kebutuhan yang nantinya akan diaplikasikan pada suatu kondisi atau hal tertentu. Mungkin jawabannya gitu dari Widi, apakah menjawab? Iya, udah menjawab. Makasih. Oke, makasih. Oke, selanjutnya karena udah 3, jadi langsung kita dengerin lagi terkait yang mau nyampein pertanyaan. Mungkin dari Tiara, Alvira, bisa disampaikan terkait pertanyaannya. Oke, kenalin aku Tiara, NIM 072. Mau nanya, apa sih contoh penggunaan prinsip kesetimbangan fase yang bisa diaplikasiin? Terima kasih. Oke, selanjutnya kami tampung dulu. Ada Dio, mungkin Dio bisa nyampein dulu terkait pertanyaannya. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama aku Dio Wiratama dengan NIM 054. Di sini aku mau nanya tentang diagram fase. Apakah diagram fase ini itu berlaku pada setiap bahan, mengingat sifat-sifat dan ketahanan suatu bahan itu berbeda-beda terhadap temperatur. Kemudian pertanyaan kedua, saya ingin bertanya tentang sifat pada titik triple. Titik triple ini sifatnya tuh gimana? Kayak misalnya solid kan sifat partikelnya tuh berdempetan. Nah, untuk titik triple ini gimana dan fungsi dari titik triple ini apa? Terima kasih. Oke, makasih Dio. Jadi kami tampung dulu. Mungkin satu lagi dari Najwa bisa disampaikan. Oke, makasih Nela. Aku Nasya dengan NIM 077. Kemarin kan di PPT kalian sempat mention tentang bahan yang fasenya lebih dari satu atau multifasa ya. Itu aku boleh minta nggak kayak contoh dari bahan multifasa sendiri itu apa? Terus kayak karakteristik apa yang dia punya sampai bisa disebut multifasa? Itu aja sih. Makasih. Oke, makasih buat Najwa. Mungkin dari 3 pertanyaan itu kami coba pikirkan terlebih dahulu ya teman-teman, nanti bisa kami sampaikan di forum ini.
Terima kasih. Eh, aku mau jawab pertanyaan dari Vira. Vira kan nanyanya apa contoh penggunaan prinsip kesetimbangan fase yang dapat diaplikasikan. Nah, itu contohnya itu kayak sirup gula, campuran sirup gula air yang dimasukkan ke dalam bejana tertutup dan larutannya itu bersentuhan dengan gula padat pada suhu 20 derajat Celcius. Nah, kalau misalnya sistem itu berada di kesetimbangan, komposisi sirupnya itu adalah 65% berat gula dan 35% berat air. Nah, dan jumlah serta komposisi sirup dan gula padatnya itu akan tetap konstan seiring waktu. Namun kalau misalnya suhu sistem itu tiba-tiba dinaikin misalnya sampai 100 derajat Celcius, maka kesetimbangannya ini akan terganggu dan batas kelarutannya itu akan menjadi lebih tinggi. Itu menjadi 80% berat dari gulanya. Nah, dengan demikian sebagian gula padat akan terlarut dalam sirup. Ini akan berlanjut terus sampai konsentrasi sirup kesetimbangannya itu tercapai pada suhu yang lebih tinggi. Sekian jawabannya. Apakah menjawab, Vira? Iya, menjawab. Makasih, Febe. Sama-sama. Oke, mungkin aku mau izin menjawab terkait pertanyaan yang tadi disampaikan sama Nashwa. Tadi Nashwa itu tanya terkait multifase dan juga contohnya sama sifatnya. Jadi kemarin itu dari kelompok kami itu sempat menyinggung bahwasanya multifase dalam ilmu bahan itu merujuk pada bahan yang terdiri dari dua atau lebih struktur molekul atau fasa, yang mana itu biasanya disebut dengan komposit. Nah,
Dari contoh multifasa itu sendiri dalam ilmu bahan itu biasanya contohnya ada keramik komposit. Nah, keramik komposit ini tuh terdiri dari 2 atau lebih bahan seperti serat kaca, terus ada juga karbon, ada juga aramid dan serat logam dalam matriks. Yang mana sifatnya itu nanti itu saling mencakup, yang mana ketangguhannya itu nanti itu bakalan saling bantu antara bahan yang satu dengan bahan yang lain sehingga nanti itu bisa digunakan pada saat masih getas. Nah, selain itu ada juga contohnya baja dual phase, yaitu baja multifase terdiri dari 2 fasa utama, yaitu ada fasa ferrit dan juga fasa martensit. Yang mana baja ini tuh memiliki sifat kekuatan dan keuletan yang mana lebih baik daripada baja konvensional biasa. Jadi dia itu bisa lebih kuat, terus dia jadinya tuh kayak lebih alot gitu. Jadi kalau misal baja konvensional misal dipanaskan pakai suhu sekian, itu dia udah mulai meleleh atau sejenisnya. Nah, kalau di baja yang dual phase ini sendiri, pastinya dia kalau misal dipanasin di suhu yang sama dengan baja konvensional itu dia nggak bakalan segampang itu buat meleleh ataupun berubah bentuk. Selanjutnya ada contoh dari komposit kayu. Nah, komposit kayu ini sendiri biasanya terdiri dari serat selulose yang berada dalam matriks lignin. Nah, bahan ini itu sifatnya biasanya lebih baik nih daripada kayu murni, seperti ketahanannya terhadap kelembapan ataupun serangan serangga. Nah, selain itu ada polimer komposit yang mana kecampuran dari lebih satu bahan seperti keramik dengan polimer. Sifatnya itu biasanya lebih baik juga yang mana memiliki kekuatan dan juga ketahanan aus yang lebih baik. Mungkin gitu jawabannya dari aku. Dari Naswa, apakah sudah menjawab? Terjawab banget. Terima kasih banyak, Nela. Oke, makasih banget Naswa. Oke, selanjutnya ada penanya dari Nadia Tasya. Selain itu teman-teman karena waktunya tinggal 4 menit, mungkin pertanyaan terakhir dari Nadia Tasya ya. Mungkin buat Nadia Tasya bisa diutarakan terkait pertanyaannya. Oke, perkenalkan nama saya Nadia Tasya dengan NIM 185221086. Saya ingin bertanya bagaimana intermediate phase dapat mempengaruhi sifat-sifat mekanis dan thermal dari binary isomorphous system. Oke, terima kasih. Aku mau menjawab pertanyaan dari Nanas. Jadi intermediate phase atau fase perantara dalam sistem isomorph binef dapat mempengaruhi sifat-sifat material. Yang seperti yang pertama itu ada kekuatan, yang kedua itu ada daktilitas, yang ketiga itu ada kekerasan, yang keempat itu ada sifat thermal, dan yang terakhir struktur mikronya. Kalau di kekuatan material itu dapat ditingkatkan atau dikurangi tergantung dari sifat-sifat fase antara. Kalau daktilitas, keuletan material itu dapat ditingkatkan atau dikurangi tergantung komposisi dan sifat-sifat fase perantara. Begitu juga dengan kekerasan dan sifat thermal dan struktur mikro. Apakah menjawab Nanas, Nadia Tasya? Iya, sudah menjawab. Terima kasih. Sama-sama. Terus tadi yang buat pertanyaannya Dio, aku mau jawab. Yang pertama itu apakah diagram fase berlaku pada setiap bahan? Jawabannya itu enggak, karena diagram fase tidak berlaku secara umum untuk setiap bahan. Diagram fase kan grafis yang menunjukkan kondisi suhu dan tekanan di mana berbagai fase materi dapat mengalami transisi. Nah, sifat diagram fase ini bergantung
terhadap sifat kimia sama fisika dari bahan. Terus setiap bahan punya karakteristik diagram fase tersendiri dan beberapa zat kemungkinan punya transisi fase yang jelas atau memiliki diagram fase yang kompleks. Kayak apa ya? Kan kayak setiap bahan nih ada yang punya karakteristik khusus gitu loh. Jadi bisa jadi dia nggak bisa pakai diagram fase ini. Jadi buat bikin diagram fase cari tahu sifat-sifatnya dulu untuk menginterpretasikan diagram fase yang benar. Terus buat yang nomor 2, buat yang karakteristik titik triple ya. Kan titik triple tuh di tekanan konstan. Jadi pas pemanasan es, dia akan berubah bentuk jadi cair, kemudian jadi gas. Pada tekanan di bawah titik triple, bentuk cair tidak ada, sehingga ketika dipanasin, esnya bakalan langsung jadi gas gitu loh. Jadi kalau dibicarain tentang karakteristik lebih ke solid atau cair, dia ini bingung karena dia kan titiknya di tengah-tengah. Jadi dari solid langsung ke gas gitu, Dio. Apakah menjawab? Nah, oleh karena itu sifatnya itu gimana? Sifatnya apa ya? Sifat akhirnya berupa ini sih, berupa uap. Baik, sekian terkait diskusi yang dilakukan oleh kelompok kami, yaitu dari kelompok 1, yang mana di diskusi kali ini terkait tentang diagram fase, yang mana tadi juga sudah dihadiri oleh teman-teman juga, karena kemarin atau tadi itu ada keterbatasan pada Zoom, yang mana waktunya hanya 40 menit, jadi dari sini kami melakukan penutupan, dan apabila ada kesalahan baik perkataan ataupun perbuatan yang sekiranya kurang pantas mohon dimaafkan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.